dengan saya Pipit Nur Saputri, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 1614492954. Di sini Pipit ingin mempresentasikan hasil tugas semester pendek perancangan basis data. Selanjutnya, pertemuan kedua. Proses perancangan basis data. Perancangan database adalah proses pembuatan develop struktur database sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh user. Langkah-langkah dalam perancangan database. Yang pertama ada mendefinisikan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan data yang dibutuhkan oleh user dalam sebuah organisasi. Yang kedua, rancangan konseptual atau conceptual design, yang tujuannya untuk membuat sebuah model data konseptual atau arsitektur informasi yang akan mendukung perbedaan kebutuhan informasi dari beberapa user dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada rancangan implementasi, tujuannya untuk memetakan model data logis atau logical data model ke dalam sebuah skema yang dapat diproses oleh DBMS tertentu. Yang keempat ada rancangan fisik. Pada tahap terakhir ini, logical database struktur atau normalized relation street network dan lain-lain dipetakan menjadi physical storage struktur seperti file dan tabel. Langkah-langkah dalam perancangan database. Langkah perbaikan. Keseluruhan proses perancangan pada perancangan database harus sebagai satu langkah. Bagaimana perancangan pada setiap tahapan diperbaiki secara progresif melalui perulangan atau iteration. Langkah-langkah dalam perancangan database. Langkah perbaikan harus dilakukan dengan bagian akhir setiap tahapannya sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Berikut adalah contoh langkah dalam desain database. Selanjutnya, mendefinisikan kebutuhan data. Mendefinisikan kebutuhan data. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, domain constraint. Yang ketiga, referential integrity. Yang keempat, other business rules. Yang kedua, menentukan ruang lingkup. Dan yang ketiga, pemilihan metodologi. Yang contohnya mengidentifikasikan user view, model data struktur, dan model database constraint. Desain konseptual. Yang pertama, representasi object oriented model. Contohnya struktur sistem ada objek, kelas dan instance. Dan yang ketiga inheritance. Yang kedua ada model user view. Dan yang selanjutnya ada menentukan lingkup basis data, memilih kebutuhan, metodologi definisi, dan yang terakhir ada mengidentifikasikan cara pandang user. Yang kedua, perancangan konsep basis data. Ada membangun model data konseptual, transformasi IRD ke relasi, dan ada relationship. Penormalan relasi atau normalisasi. Yang pertama ada well structured relation. Yang kedua ada masalah pada relasi yang normal. Yang ketiga functional dependencies dan key. Yang keempat multi-valued dan dependence. Penormalan relasi atau normalisasi. Langkah dalam normalisasi ada bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, bentuk normal beyond scope, bentuk normal keempat, bentuk normal kelima, dan bentuk normal domain key. V-integrity. Ada contoh V-integration, V masalah integration, masalah view integration, dan spesifikasi basis data. Basis data untuk multi user. Ada administrasi database, conscious control, database security, database recovery. Data warehouse database, konsep data warehousing, komponen data warehouse, database, struktur basis data, menempatkan data ke dalam data warehousing, dan metadata. Parallel database, introduction. Yang kedua parallelism. Yang ketiga interquery parallelism. Yang keempat interquery parallelism. Yang kelima intra-operation parallelism. Yang keenam
Repression Parallelism. Yang ketujuh Design of Parallel System. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.